Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Abi Salam, salah satu channel yang akan berbagi mengenai pengalaman hidup. Baik itu pengalaman hidup Abi sendiri, pengalaman hidup keluarga Abi, maupun pengalaman hidup sanak dan saudara Abi. Abi bukanlah seorang ustadz, bukan seorang kiai, bukan seorang dokter, bukan seorang pakar, bukan. Abi hanyalah seorang manusia biasa. Tujuan Abi berbagi pengalaman hidup ini agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari pengalaman itu sendiri. Karena pengalaman merupakan guru dan pelajaran yang sangat berharga dalam hidup kita. Baiklah, kali ini Abi akan berbagi mengenai pengalaman hidup Abi sendiri. Pengalaman hidup ini sudah cukup lama sekali, tapi masih jernih dalam ingatan Abi. Sesuai dengan judul video kali ini, menetralisir musibah. Kata pepatah, mujur tak bisa diraih, malang tak bisa ditolak. Tidak selamanya pepatah ini berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bagaimana ceritanya? Nah, sekarang Abi coba menceritakan bagaimana kisahnya. Jadi kejadiannya dulu waktu itu Abi ada rencana mau ke luar kota, tepatnya ke Tasikmalaya ya. Abi sendiri berdomisili di kota Bandung. Jadi sebelum keberangkatan ke Tasikmalaya, perasaan Abi tidak pernah enak, tidak pernah tenang, tidak pernah nyaman. Itu ada sekitar 3-4 hari sebelum keberangkatan. Jadi suatu ketika sebelum Abi berangkat, Abi mencoba bersilaturahim ke Ustadz mengenai hal ini. Jadi perasaan Abi gak pernah tenang, gak pernah nyaman, gak pernah enak. Padahal Abi akan berangkat ke luar kota. Jadi menurut sang Ustadz, coba aja Abi memperbanyak sedekah, memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat Nabi. Nah, Abi amalkan ilmu ini yang diberi oleh Bapak Ustadz. Tepat pada waktu yang telah direncanakan untuk berangkat ke Tasikmalaya, waktu itu belum seperti sekarang ini ya, banyak travel, banyak elek, belum seperti sekarang. Nah, jadi waktu itu Abi memang menaiki kendaraan umum. Jadi di satu tempat di kota Bandung, Abi tidak naik di terminal ya, tidak naik di terminal bus. Abi menunggu di satu daerah. Jadi bus yang Abi tunggu-tunggu udah mulai kelihatan ya, dia tidak terlalu kencang jalannya. Jadi pas Abi mau stop, Abi melihat supirnya melihat Abi, dan kondisi penumpang pun tidak penuh begitu ya. Tapi anehnya si mobil tidak berhenti ya, si bus ini tidak berhenti, terus saja melaju begitu. Waduh, Abi menggerutu itu. Kenapa ini mobil tidak berhenti padahal tidak penuh? Sopirnya melihat Abi melihat sopirnya begitu, menggerutu aja. Ya udah. Nah, tidak lama setelah itu datang lagi bus jurusan yang sama. Nah, Abi stop. Nah, yang ini berhenti, maka naik Abi ya. Jadi setelah beberapa puluhan kilometer, Abi tidak hafal nama daerahnya ya. Ya udah duduk sekitar setengah jam lah lebih kurang Abi di atas mobil. Nah, jadi Abi melihat mobil yang Abi stop pertama tadi ternyata masuk jurang. Itu Abi melihat sendiri dengan mata kepala Abi, kondisi busnya hancur. Saat itu juga Abi mengucapkan alhamdulillah, untung saja tadi mobilnya tidak berhenti, padahal Abi tadi udah
menggerutu gitu, menggerutu sekali karena mobilnya tidak berhenti. Ya, jadi sampai di dalam perjalanan Abi mengucapkan alhamdulillah terus ya, sampailah di tujuan yang dimaksud. Nah, ini kemujuran Abi yang pertama. Nah, terus waktu Abi udah selesai urusan di Tasikmalaya, Abi mau ke kota Bandung lagi. Nah, ada cerita lagi. Abi memang firasat masih nggak ini nih. Abi tetap memperbanyak istighfar, memperbanyak sedekah, ya, memperbanyak membaca sholawat Nabi. Nah, jadi waktu itu di Tasikmalaya Abi membeli sebuah dompet ya, karena Abi sendiri dompetnya udah nggak layak pakai. Nah, jadi si dompet yang baru ini ya, setelah isi dompet yang jelek ini Abi ganti ya dengan yang baru. Nah, posisi dompet yang baru nih Abi taruh di saku kanan belakang ya, sementara dompet yang kiri belum sempat Abi buang nih, Abi taruh di celana belakang bagian kiri ya, saku belakang bagian kiri. Rencana ya mau dikoleksi aja lah begitu, nggak dibuang begitu, tapi udah kosong, nggak ada apa-apa di dalamnya begitu. Nah, jadi di kota Tasikmalaya ini memang ramai sekali ya, di terminalnya waktu itu ramai sekali. Nah, setelah Abi menaiki mobil jurusan ke kota Bandung, setelah beberapa lama di atas mobil ya dalam perjalanan Abi pegang-pegang ya saku belakang gitu ya. Loh, kenapa yang saku kiri kok nggak ada ini ya, kok nggak ada lagi dompetnya gitu. Coba Abi Abi tarik, memang sudah nggak ada dompetnya. Nah, yang di kanan, yang dompet yang baru masih ada begitu, padahal itu Abi memakai celana jeans ya. Jeans itu kan gampang ya, kalau memang orang mau menarik itu kan ya gampang sekali begitu. Nah ya, kalau Abi sih tidak ada yang sifatnya yang kebetulan ya, pasti ada rencana Allah ya. Nah, di situ Abi bersyukur lagi, alhamdulillah gitu, untung tidak dompet yang baru diambil sama copet gitu ya, untung dompet yang usang yang sudah tidak ada isinya begitu. Tapi ya memang waktu di terminal Tasikmalayanya memang terlalu ramai ya, orang-orang berkerumun begitu. Nah, Abi mengira-ngira ya mungkin di situ Abi kecopetannya. Nah, jadi dari dua peristiwa ini bisa Abi simpulkan ya, bisa kita menarik sebuah pelajaran. Ternyata musibah itu bisa dinetralisir, yang pertama dengan kita banyak beristighfar, yang kedua kita memperbanyak sedekah. Sedekah ini relatif ya. Yang ketiga kita memperbanyak sholawat Nabi. Nah, ini atas dasar pengalaman Abi yang pernah Abi alami beberapa tahun ke belakang. Nah, mudah-mudahan dari pengalaman Abi ini ada manfaatnya bagi rekan-rekan Abi di luar sana. Akhir kata, kalau ada kata-kata yang kurang pada tempatnya, Abi minta maaf. Akhirnya Abi ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.